tentang 3 keseimbangan hidup yang perlu kita terapkan setiap hari. Dan keseimbangan itu adalah tawazun. Tawazun itu keseimbangan di antara 3. Jadi inilah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya yang akan Bapak terangkan itu bisa menjadi ilmu, bisa menjadi pelajaran, pengetahuan untuk kita seluruhnya. Oke? Sebelum kita mulai pelajarannya, mari sama-sama dulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, jadi anak Bapak seterusnya, tawazun. Tawazun itu adalah keseimbangan di antara 3 unsur, 3 faktor, yang mana ketiga ini wajib kita laksanakan setiap hari. Jadi kalau 3 keseimbangan ini tidak kita lakukan, maka hidup ini tidak akan seimbang. Ya, jadi wajib 3 ini kita buat setiap hari. Tidak boleh hanya 1, tidak boleh hanya 2, namun wajib ketiga-tiganya. Nah, lalu pertanyaannya apa itu, Pak? Tawazun itu adalah 3 keseimbangan, di antaranya adalah badan. Dan badan ini adalah yang harus kita beri makanan setiap hari, yang harus kita berikan masukan setiap hari. Apa itu, Pak? Makan badan yang pertama itu adalah yang setiap hari itu kita lakukan, yang setiap hari kita isi, yaitu memakan nasi, sayuran, buah-buahan, apapun itu yang kita masukkan ke dalam mulut kita, namun fungsinya itu adalah untuk kesehatan badan. Jadi inilah yang tiap hari kita lakukan. Ya, dan anak-anak Bapak seluruhnya, kalian telah melakukan yang namanya tawazun itu, mengisi badan itu tadi pagi. Udah makan semuanya kan? Udah sarapan? Dan itulah yang namanya itu faktor pertama itu tawazun, badan. Jadi kalau badan diberi makan, ya, maka badan akan sehat. Pikiran itu akan cemerlang, tidak pusing, ya, belajar nangkap. Kenapa? Karena asupan badan telah diberi makan. Dan lalu ada dampak negatif andai kata badan itu nggak diberi makan. Ya, yang pertama, kalau badan nggak diberi makan, itulah nantinya efek sampingnya itu adalah orangnya akan mengalami sakit perut, orangnya akan mengalami sakit perut, ya. Yang kedua juga orangnya akan mengalami kurus, bahkan sakit lambung, ya. Bahkan yang lebih dampak ngerinya, orangnya bisa meninggal dunia. Kenapa? Karena badan nggak diberi makan. Jadi itu satu, ya, yang harus kita beri makan setiap hari badan ini. Ya. Dan yang kedua, setelah badan, yang kedua itu adalah yang namanya itu akal. Akal ini juga ada makanannya.
Bahkan juga setiap hari itu kita harus diberi makan. Setelah badan yang kedua akal. Akal ini makanannya adalah ilmu pengetahuan. Maka kita harus selalu memberi akal kita dengan ilmu, dengan belajar. Ya. Kalau akal nggak diberi makan, itulah nanti orangnya bisa orang yang tidak paham, orangnya bisa menjadi orang yang bodoh. Kenapa? Karena akalnya nggak diberi. Ada orang badannya diberi makan setiap hari, akal enggak. Itulah kalau bahasa orang, badan besar otak kau nol, itu bahasa orangnya. Kenapa? Karena akal. Jadi kita berangkat belajar seperti ini adalah untuk memberikan makan akalmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Itulah makan daripada akal. Ya. Setiap hari. Kalau ada orang juga akal nggak diberi makan, dia ibadah, tapi akal nggak diberi makan, ibadahnya itu akan ditolak oleh Allah. Kenapa? Dia ibadah tanpa berilmu, maka harus diberi dengan belajar. Pak, gimana Pak? Saya ibadah Pak. Kalau nggak ada ilmu, kamu boleh ibadah, tapi juga harus diberi dengan belajar juga. Agar apa? Agar pengetahuan kita memahami ibadah itu ada dasar ilmunya. Juga ilmu-ilmu yang lain, belajar yang lain juga wajib ada ilmunya. Ya, kalau tukang bengkel mekanik dia tidak mengetahui dasar ilmu bengkel, motor kita ya rusak, kita suruh perbaiki, dia nggak bisa. Kenapa? Karena ilmu mekanik dia tidak mengetahui. Maka harus dia belajar, dan itu adalah makanan daripada akal. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ruh. Ruh itu juga ada makanannya. Setelah badan, akal, ruh juga ada makanannya. Dan ruh ini makanannya adalah ibadah. Ya. Setiap hari kita makan ruh. Apa itu? Zuhur, ya, asar, maghrib, isya, subuh, baca Quran, berzikir, bertasbih, itu semua adalah untuk makanan ruh kita. Nah, andai kata ruh itu nggak diberi makan, dampaknya adalah orangnya mudah marah, mudah tersinggung, mudah emosi, suka was-was, ketakutan. Kenapa? Karena ruhnya yang bermasalah. Jadi yang ketiga-tiga itu wajib diseimbangkan. Jangan cuma badan diberi makan, akal diberi makan, ruh nggak diberi makan, maka nggak seimbang. Atau dibalikkan, ruhnya diberi makan, akal nggak diberi makan, badan diberi makan, salah juga. Atau yang terakhir juga, ya, badan akal diberi makan, ruh diberi makan, badan nggak diberi makan, salah juga. Jadi yang gimana Pak? Ketiga-tiga ini harus diseimbangkan. Oke, jadi itulah pelajaran kita untuk hari ini agar kamu memahami arti daripada tawazun, keseimbangan yang harus kita buat setiap hari. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada apa pertanyaan? Oke, apa pertanyaan? Apakah tawazun itu mesti dilaksanakan sehari? Harus wajib. Tawazun itu wajib setiap hari dilaksanakan. Tidak boleh pre. Ya, kalau misalnya nggak tiap hari kita buat, contoh tawazun yang pertama badan, makan. Kalau nggak tiap hari kita buat, bagaimana? Hari ini kita makan, besok kita pre. Sakit kita, ada perut, bisa masuk rumah sakit. Atau ibadah, hari ini dia sholat, besok nggak bisa juga. Ya, atau akalnya juga. Ya, kadang diberi makan ilmu, kadang enggak. Maka harus setiap hari itu dilaksanakan, ya, makan daripada tawazun, ya, tiap hari. Tidak boleh ada yang namanya itu nggak dibuat. Kan nggak mungkin nih makan kita hari ini besok enggak, besok makan besok enggak, seminggu makan depan enggak. Jadi wajib tiap hari. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Apa? Nah, dampak ngerinya, akal
tuh gak diberi makan itu orangnya akan bisa dimanfaatkan orang lain, dibodoh-bodohi orang lain. Coba jangan lu, bisa nggak apa-apa, aku tanggung jawab, pokoknya orang ini tidak. Nah, kenapa? Suka dia bisa dimanfaati orang, dibodoh-bodohi orang. Ini makan aja nih, bagus ini, bagus tadi makan, makanya itu udah basi. Dia dimakan kenapa? Karena nggak ada ilmunya, karena dia nggak tahu dan nggak belajar. Jadi orang yang akal nggak diberi makan ini bisa dibodoh-bodohi orang, bisa dimanfaati orang. Ya, maka berilah makan akal. Jadi kamu sekolah, kamu belajar itu adalah untuk memberi makan akal. Oke, terakhir ya, pertanyaan terakhir. Ada yang bertanya? Apa itu? Silakan. Wah, ini juga dampaknya tak diberi makan itu. Seperti awal yang Bapak terangkan tadi itu. Orangnya mudah tersinggung. Jadi kalau kamu ada tersinggung, mudah emosian, mudah tidak marah-marah, mudah was-was, mudah apa, itu karena ruhnya bermasalah. Dan orang yang juga ruhnya bermasalah itu pada titik terakhirnya dampak yang lebih ngerinya itu mudah putus asa. Pada akhirnya bisa jadi dia ketika banyak masalah bisa bunuh diri. Ada seperti itu. Kenapa enggak? Ruhnya bermasalah. Ruhnya. Akal makan tiap hari. Badannya makan tiap hari. Akal belajar terus. Tapi kok bisa apa? Ruhnya bermasalah. Jadi lihat diri kita masing-masing. Kira-kira di antara tiga ini mana yang perlu kita buat. Ya, jadi harus tiap hari ini kita laksanakan agar hidup kita ini seimbang. Ya, seimbang. Selamat dari dunia, selamat dari akhirat. Karena badan tak diberi makan, maka dampaknya akan lebih fatal, sakit perut, kurus, lambung, bahkan bisa mengalami kematian. Yang kedua, dampak akal gak diberi makan, makanya mudah dimanfaatkan orang lain, mudah dibodoh-bodohi orang lain. Dan yang terakhir itu adalah dampak negatif ruh gak diberi makan, orang yang mudah emosian, mudah tersinggung, mudah marah-marah. Maka berilah makan setiap hari ini agar kita menjadi orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat, dan kita semua bisa sukses dunia maupun akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk anak pertanyaan. Mudah-mudahan waktu singkat pada tepat itu dapat menjadi manfaat untuk kalian semua. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.